Harus kita dilahirkan kaya, jadi nggak perlu lagi yang namanya time management. Kita harus benci pekerjaan kita nggak sih? Halo, kali ini kita akan bahas dari buku ya yang namanya 4-Hour Workweek. Ini asik banget ya, saya lagi baca ini. Saya mau share gimana caranya kita bisa kerja 4 jam seminggu gitu ya. 4-Hour Workweek by Timothy Ferriss. Our Workweek, kita akan bedah satu-satu ya. Saya udah baca dari awal. Dari awal ini ya kita bisa lihat dia kehidupannya sekarang udah jalan-jalan aja. Jadi gimana caranya bisa hidup jalan-jalan tapi uang jalan terus, gitu ya. Nah, jadi yang mungkin kita harus tanya sebagai Anda mungkin karyawan atau Anda pebisnis ya yang punya banyak atau pebisnis yang satu orang pemula ya. Pertanyaan yang kita mesti tanyakan, do I have to quit or hate my job? Kita harus benci pekerjaan kita nggak sih, gitu ya? Harus jadi risk taker nggak sih, ya? Nggak harus. Harus jadi masih muda, aduh saya udah terlanjur tua, single, harus umur 20-an, enggak juga. Harus kita dilahirkan kaya, nggak juga. Orang-orang kalau Anda mau bisa kaya katanya harus dilahirkan kaya gitu ya. Nggak perlu harus selalu kaya ya. Harus jadi pinter enggak? Kalau orang pinter, paling pinter sedunia yang kaya, ya berarti harusnya dosen-dosen gitu ya. Harus yang anak orang kaya, ya bisa dia. Tapi ada juga yang enggak, banyak juga yang enggak dari situ ya. Gitu ya. Oke, so kita mau memperkenalkan yang namanya New Rich. Ada 4 yang dia sarankan ya dengan cara adalah deal ya. Yang pertama adalah D, yaitu definition dan rules, objektifnya, tujuannya dari si new game ini, sebuah permainan baru nih dalam hidup ini ya, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya orang ya kerja, cari uang, gedein penghasilan, naik terus gitu kan biasanya ya. Nah, ini ada cara yang berbeda. Terus juga ada E ya, tadi D-nya definition, kita mesti define dulu. Setelah itu ada yang namanya E, elimination. Elimination ini kills the time management. Jadi nggak perlu lagi yang namanya time management. Nanti kita belajar lebih detail di chapter berikutnya. We don't need any time management anymore. So jadi kerja di 12 jam ya, dia bisa mengubah dari yang kerjanya 12 jam sehari ya menjadi 2 jam sehari dalam waktu 48 jam. Nah, ini menarik ya. Dia sendiri udah praktekkan. Nah, saya pun lagi mau praktekin nih. Jadi saya udah selama ini ternyata banyak hal-hal yang saya pikir sebenar ternyata salah gitu ya. A-nya adalah automation. Nah, jadi elimination dulu baru automation. Selama ini kita ngomong bisnis automation, autopilot, langsung di automation berantakan. Saya udah coba berkali-kali gitu ya, langsung di delegasi gitu, langsung mau bebas. Ternyata nggak bisa gitu ya. Urutannya harus definition dulu, elimination, dieliminasi dulu. Lalu bikin automation, baru liberation. Nah, liberation baru libra ya, liberation ya berarti kita bebas. Baru setelah itu. Ini ada comparison dari orang-orang yang mereka bilang bahwa yang kita pikir kita benar ya, ternyata salah gitu ya. Jadi yang pertama adalah kita harus kerja untuk diri kita sendiri. Harusnya enggak, yang pandangan New Rich itu orang lain kerja untuk kita harusnya gitu ya, others work for you. Orang dulu kita taunya kita maunya kerja kapanpun gitu kan. Ini bukan kerja kapanpun, New Rich bukannya kerja demi kerja gitu, tapi kita kerjanya dengan minimum effort ya, minimum necessary untuk maksimum efeknya yang maksimum dengan minimum effort tenaga dan waktu. Nah gitu tuh baru ya. Terus kalau yang zaman dulu percayanya maunya pensiun muda gitu kan, maunya pensiun muda. Bukan pensiun muda lagi, tapi justru pensiunnya diperkecil terus didistribusi ke setiap dalam hidup Anda gitu ya. 3 bulan libur sebulan gitu lah ya gitu. Recovery period, adventures-nya on regular basis, jadi rutin. Nah, pensiunnya rutin, bukan harus nunggu
ntar mau wah kita pokoknya bikin semua ntar 45 pensiun gitu ya, atau 50 pensiun atau apapun, mau 30 pensiun gitu. Kalau zaman dulu maunya bisa beli segala macam yang kita mau ya, tapi bukan itu. Kalau New Rich itu melakukan apa yang kita mau, bukan membeli, tapi melakukan apa yang kita mau. To do all the things you want to do and be all the things you want to be. Kalau zaman dulu maunya jadi bos, jangan jadi karyawan katanya gitu ya, to be in charge gitu, maunya gitu. Kalau New Rich nggak gitu, bukan lu jangan bos jadi atau jadi karyawan, pokoknya lu jadi owner of your life gitu ya. Kalau zaman dulu bilang mau bikin banyak uang gitu ya, tons of money, yang kali ini kita nggak perlu banyak uang ya. New Rich bilang banyak uang iya, tapi dengan specific reason, alasan tertentu, dan mimpi-mimpi yang udah didefinisikan. Kita udah mimpi mau tahun depan apa, mau 5 tahun lagi apa gitu ya, dengan timeline dan langkah-langkah yang udah kita set. Yang zaman dulu maunya to have more, maunya lebih ya, kalau bisa punya lebih bagus. Ini bukan punya lebih, tapi punya quality dan nggak berantakan, less clutter. Nah ini yang paling penting. Kalau kita maunya dapat uang gede gitu kan, maunya dapat uang gede sekali jebret gitu ya, 1 miliar, 10 miliar gitu, mainnya gitu kan. To reach the big payoff, pakai IPO. Saya juga dreamnya mau IPO bisa ya. Tapi saya IPO-nya bukan tujuan mau dapat uang gede, tapi memang mau dibesarkan aja gitu ya. Mau IPO ke akuisisi, dibeli, atau retirement bisa dapat uang banyak, dapat golden handshake gitu ya, dapat uang pensiun besar, atau dapat lotre gitu ya, misalnya apapun. Bukan itu. Kalau New Rich pikirnya adalah mikirnya gede, to think big but ensure payday comes every day ya. Jadi dibayarnya kalau bisa tiap hari gitu. Tiap hari itu uang jalan terus. Cash flow first, big payday second. Jadi cash flow dulu, uang mengalir ya, pengaliran uang itu yang pertama, baru nanti kalau syukur-syukur big payday gitu ya. Terakhir yang zaman dulu bilangnya saya mau punya freedom ya, from doing which you dislike. Saya mau punya bebas dari apa yang kita nggak suka. Ini New Rich pikirnya iya benar begitu, tapi juga freedom atau kebebasan dari kita bisa pursue our dreams. Kita bisa rencanakan mau kemana ke dream kita. Apakah jangan sampai kita kerja demi kerja, work for work namanya, W for W, W 4W, work for work sake. After years of repetition ya, kita harus cari dream kita apa, dan goalnya bukan cuman menghilangkan yang buruk gitu, tapi juga adalah pursue experience the best in the world ya. Harusnya kita cari yang the best untuk diri kita sendiri. Nah ini pastinya banyak nih ya, secara garis besar kita akan bahas lagi. Secara garis besar dari 4 itu, DEAL ya, deal ya. Bahkan untuk beberapa orang harus liberation dulu. Kalau kayak employee kita kerja, harus ya, kerja kan dapat gaji, nggak bisa tiba-tiba automation gitu ya. Harus liberation dulu, ntar ada caranya. Kesimpulan dari bab pertama ini adalah, kesimpulannya kita bukan ngelihat lagi dari berapa banyak uang yang kita punya atau kita terima, tapi berapa banyak uang yang kita terima dibagi waktu dan tenaga yang kita spend gitu ya. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya dengan bahasan dari chapter berikutnya.